Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kami akan share video dari hasil mengikuti seminar manajemen masjid yang diselenggarakan di Masjid Baitur Rahman, Cerme Panjatan pada hari Ahad 5 Desember 2021. Acara ini diisi oleh beliau Ustadz Muhammad Jazir dari Masjid Jogokarian Yogyakarta dan juga oleh Ustadz Rifki Agung dari Masjid MZU Yogyakarta. Video ini kami buat beberapa bagian dan kami mohon insya Allah akan berlanjut, dan juga kami mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe channel saya Mukhlasin Sangon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan pada siang hari ini yang syahdu mungkin sudah kenyang ya Bapak-bapak ya. Kelihatannya udah mulai turun wattnya gitu ya. Masih semangat nggak Pak nggih? Ya, nggak perlu tegang Pak, ini di sini juniornya panjenengan semua kok, tenang aja. Kita baru 1 tahun 1 bulan sebenarnya. Saya juga nggak tahu diundang sama Mas Bayu sama teman-teman di Baitur Rahman ini apa nggak salah gitu ya. Karena biasanya saya memang mendampingi Pak Kiai Jazir gitu. Saya 2013 hijrah ke Jogokarian, sempat nyantri sama beliau, belajar banyak dari beliau, terus sampai diajakin sama Kiai Jazir kemana-mana ya, yang ngelola masjid, ya membangun masjid gitu. Sampai akhirnya kemarin setahun yang lalu ya saya sama Mas Nanang dan teman-teman sekalian itu kami memutuskan untuk bikin Masjid Muslim United dalam kurun waktu hanya 3 hari gitu. Nah tadi ada yang disampaikan sama Mas Bayu itu, ada yang perlu saya koreksi masalah infak itu. Infak tuh nggak ratusan juta Mas Bayu, jadi hampir 1 miliar. Masya Allah. Jadi ya alhamdulillah infak pertama kita ya sekitar 700 ribuan, tapi alhamdulillah sekarang ya sudah hampir menyentuh angka 1 M per bulan, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ya, saya di sini pengen bicara tentang anak muda, karena tadi saya di sebelum sini di ruang transit nih, kenapa kok ngambil ceruk tentang anak muda? Karena saya dari 2013, Mas Bayu, ya, itu hijrah terus memutuskan dapat ide untuk bikin gerakan bersih-bersih masjid keliling gratis. Kalau dulu namanya ya Love Masjid gitu. Setiap hari dari satu masjid ke masjid lain ya, tiap sebelum subuh udah datang ke masjid, terus bersihin masjid ya. Yang untuk bagian saya itu saya nggak pengen disaingi sama yang lain ya. Saya selalu memilih bagian di setiap WC-nya masjid gitu. Masya Allah. Jadi kalau kotoran, bekas kotoran manusia saya bentuknya kayak apa udah hafal semua. Spesialis WC berarti Mas Agung ya? Setiap jenisnya kayak apa itu wis paham. Warna, bentuk, tingkat kejemean, nah itu. Alhamdulillah. Karena apa? Wajahnya masjid itu bisa diukur, ya toh. Apalagi wajahnya takmir itu ya bisa diukur dari kamar mandinya, terutama dari WC-nya. WC nerakopen, mesti takmire ora bertanggung jawab. Nggih napa mboten, Pak? Nggih. Ini sudah siang, yang bicara anak muda di sini, tapi saya pengen teman-teman sekalian, Bapak sekalian, kencangkan sabuk pengaman ya. Iya. Kencangkan Bapak. Itu Ustadz Gurunda kita ya, identik dengan pasang sabuk pengaman dulu. Iya. Ya. Karena alhamdulillah ini tadi sampai jam 11 sih, mohon maaf saya juga agak terlambat, tadi pengen ketemu Pak Kiai Jazir, tapi kami masih ada tamu, dan setiap tamu itu nanti ngomong, kok meng dipadoni wae to ya, meng dileh-leh ketok ya. Ya kita karena waktunya singkat dan padat gitu ya. Jadi saya menyampaikan apa adanya tanpa tendensi apapun gitu. Jadi saya ngomongin apa adanya. Semoga nanti kalau ada yang tersinggung dan sakit hati memaafkan saya gitu.
Iya. Karena apa? Dari tadi 1.600 masjid hampir yang sudah kita kelilingkan dari Jogja, Jawa Tengah sampai Jawa Timur gitu ya. Permasalahan masjid itu cuman satu, Mas Bayu. Napa kinten-kinten Pak? Masalahnya masjid itu. Permasalahan terbesar masjidnya itu apa Pak? Apa? Takmirnya. Takmirnya ya Pak. Betul. Masya Allah ya. Jujur. Nah, ini padahal di sini rata-rata takmir semua. Masalah kabeh berarti. Yang pertama itu, dan yang kedua apa? Krisis anak mudanya. Nggih apa nggih? Nggih. Ya. Ada nggak yang marbotnya di Kulon Progo ini masjidnya marbotnya jumlahnya 50 orang gitu, ada nggak? Satu aja bumbuan. Ada ya. Ya, maka dari itu alhamdulillah Masjid Muslim United itu kami bangun, kami develop dengan visi bagaimana menjadikan Masjid Muslim United masjid yang berdaya, menginspirasi terdepan dalam pelayanan umat dan mencetak generasi muda pemimpin peradaban Islam. Nah, jadi salah satu tujuan kami mendirikan masjid itu untuk mencetak pada kader generasi muda pemimpin peradaban Islam nanti. Karena apa? Islam sudah dijanjikan untuk dimenangkan. Maka ada atau tanpa kita, ada kontribusi apa tanpa kontribusi kita, Islam tetap pasti akan menang. Dan menang. Kan gitu. Nah, ini eman-eman bahwa 5-10 tahun ke depan ya, Indonesia sendiri akan kebanjiran surplus anak muda. Jadi anak muda di usia 16-35 tahun nanti menempati 80% dari jumlah penduduk. Kalau misalkan jumlah penduduknya 300 juta, maka 200 juta lebih itu adalah anak-anak muda, dan itu positioning terbanyak di dunia. Jadi nggak ada negara manapun yang punya anak muda sebanyak Indonesia di kurun waktu 5-10 tahun mendatang. Maka dari itu kami punya kepentingan yang sangat besar, di mana musuh kami itu bukan siapa-siapa. Kalau saya dulu kuliah di Visipol ya, di Visipol Universitas Gadjah Mada. Jadi apa ya, hal-hal tentang analisis terhadap perilaku masyarakat, perilaku politik anak muda, perilaku keseharian anak muda ini pasti terkait dengan apa? Cengkeraman pemikiran yang ada. Maka musuh kita sebenarnya, Islam ini musuhnya apa? Ya pemikiran itu sendiri, pemikiran kapitalisme, liberalisme, sosialisme, sekulerisme, feminisme dan lain sebagainya. Ini yang benar-benar luar biasa berat. Dan kalau bicara anak muda, tantangan kita, musuh kita udah nggak seperti dulu Pak. Kalau dulu kita waktu masih kecil ya, nonton TV, kira-kira bahaya nggak? Nonton TVRI itu bahaya nggak Pak? Nggak bahaya, wong acarane ya semeng dunia dalam berita kan gitu. Tapi sekarang TV-nya udah di hadapan masing-masing, musuhnya udah setan gepeng kan gitu. Coba mau ngajain anak muda, wah bote setengah mati, tapi dijai mabar, langsung kan gitu, ngeri. Nah maka dengan kondisi seperti ini ya, kita punya kepentingan untuk melawan tadi itu pemikiran-pemikiran asing, pemikiran-pemikiran barat itu, untuk kita kembalikan anak-anak muda ini mengisi perjuangan untuk kemenangan Islam nanti. Salah satunya lewat titik 0 km peradaban, yaitu di masjid. Karena apa? Hampir lebih 1 juta masjid yang ada di Indonesia ini. Gak ada komunitas, organisasi, partai politik manapun yang punya kantor cabang sebanyak masjid. Yang punya ini cuman rumahnya Allah ini. Luar biasa potensinya sebenarnya. Tapi karena cengkeraman pemikiran-pemikiran kapitalisme itu, anak muda jauh lebih seneng ke perusahaan, ke kafe, meeting di co-working space dan lain sebagainya. Itu jarang yang pada mau ke masjid. Masalahnya apa? Ya masalahnya balik lagi, karena takmirnya tidak memfasilitasi. Takmirnya masih sebatas sebagai IO sholat berjamaah kan itu. Nah maka
berangkat ketika bicara anak muda ini ya, kita awalnya pasang banner kayak gitu tuh, yang kayak banner Masjid Baitur Rahim, tapi isinya program, layanan dan fasilitas. Berawal dari mimpi saja sebenarnya, bahwa kita punya mimpi, punya berbagai macam program, mulai dari pendidikan. Kita sekarang punya sekolah gratis, TK, SD, SMP, terus kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis, bidang sosial, kita santunan kepada guru honorer, terus masalah logistik, kita setiap Jumat sekarang itu membagi hampir 1000 paket sayur, buah dan lauk kepada masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Kita punya fasilitas Warmindo gratis yang buka 24 jam ya. Mungkin kalau cerita terlalu panjang ya, mungkin disetelin videonya aja Mas, tentang program-program apa saja yang selama 1 tahun terakhir ini sudah alhamdulillah berhasil dilakukan di Masjid Muslim United.